Hai gengs, kembali lagi bersama gue di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pemuja film psikopat? Apakah kalian sudah kangen dengan kebrutalannya? Kali ini Seliramu akan membahas film trio kopet yang menghabisi satu keluarga yang sedang holiday. Film ini pun berjudul The Strangers yang dirilis tahun 2020. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya dan kita akan lihat seberapa ngeri trio kopet ini. Seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja. Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Seliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan dan yang pasti tidak abal-abal. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah mobil yang berhenti di rumah. Terlihat Pak Sutri yang sedang tidur, sang istri terbangun dan melihat suara mobil itu. Lalu tiba-tiba seorang pria memasuki rumah Pak Sutri itu dan tidur di samping suaminya. Dan film pun baru dimulai. Scene beralih kepada pria bernama Alex yang akan memindahkan sang anak ke rumah barunya. Terlihat sang anak yang bernama Kay masih tetap santuy dan si ibu yang bernama Jenny memanggilnya untuk cepat ke mobil. Kay masuk mobil, lalu Pak Sutri ini mengatakan jika mereka terlambat jika waktu makan malam, lalu mereka pun akan menjemput sang anak laki-lakinya. Terlihat Luke, anak laki-laki mereka, dan Luke pun ikut bersama mereka. Sesampainya di perjalanan, Jenny menelpon Mary, adiknya, mengatakan kalau dia akan terlambat sampai ke Danau Gatin dan menyuruh mereka untuk makan malam duluan. Singkat cerita, sampailah mereka ke rest area dan mereka makan di sana. Namun Kay malah merajuk dan diam di luar. Ibunya menyusulnya lalu mengatakan agar dia jangan seperti itu di sekolah. Dia bolos terus dan nilainya pun jelek. Kay pun ngambek dan pergi. Selang beberapa lama mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di Danau Gatin. Di sana terlihat sangat sepi seakan tidak ada penghuni. Lalu Jenny menunjukkan villa yang disewa adiknya. Mereka pun turun dan memasuki villa itu. Jenny melihat surat yang berbunyi jika mereka diminta bersantai saja malam ini dan Mary akan menemunya besok pagi. Mereka kembali ke mobil dan akan jalan ke villa mereka. Sampailah mereka ke villa yang sudah mereka sewa. Alex membuka kulkas, terdapat makanan segar di sana. Lalu Jenny meminta Alex untuk membuangnya. Namun saat mereka ngobrol, ada seseorang mengetuk pintu. Jenny membukanya. Seorang perempuan datang dan menanyakan Tamara. Namun Jenny mengatakan jika dia tidak tahu. Perempuan itu pergi dan Jenny mengira jika perempuan itu tersesat. Alex ingin bicara kepada Kay dan meminta Kay untuk meletakkan ponselnya. Alex meminta Kay untuk tidak bolos sekolah lagi dan memperbaiki nilainya yang jelek. Namun Kay malah ngambek dan dia pun pergi. Lalu Luke pun menyusulnya. Terlihat Kay yang sedang merenung dan Alex pun datang. Kay menanyakan kenapa dia kesini, lalu Luke bilang jika dia disuruh ibu untuk mengejarnya. Kay pun ngambek lagi dan Luke menasihati jika dia harus patuh ke sekolah karena tahun depan pun dia sudah keluar dan bisa melakukan apa saja setelah lulus. Namun Kay justru ngambek lagi. Kembali kepada Alex dan Jenny, Alex mengatakan apakah mereka melakukan hal benar kepada Kay. Lalu Alex mengatakan jika Luke sudah kuliah, rumah akan sepi dan mereka bisa mantap-mantapan di sofa lagi. Lagi enak-enaknya rayuan, seseorang mengetuk pintu dan cewek tadi datang lagi dan menanyakan Amanda. Lalu cewek itu pun pergi. Mereka sepakat untuk mencari anak-anak mereka karena merasa takut kepada gadis aneh tadi akan mengganggu Kay dan Luke. Scene berganti kepada Kay dan Luke. Luke terus membujuk Kay, lalu Kay pun luluh dan tersenyum lagi. Mereka melihat sebuah villa yang pintunya terbuka, lalu mereka memasukinya.
Sesampainya di dalam, mereka kekerutukan. Kay menemukan arak, lalu Kay meminta pulang. Namun, Luke merasa penasaran dan ingin melihat-lihat ke kamar. Mereka memasuki kamar itu dan mereka dikagetkan suara Bagong. Terlihat sesuatu ditutup kain putih, mereka membukanya, lalu tiba-tiba mereka melihat jasad pamannya yang mati mengenaskan, lalu mereka pun ngabret seedan-edannya. Mereka bertemu orang tua mereka dan mengatakan jika pamannya dibunuh dan mayat pamannya sangat mengerikan. Alex menyuruh Kay dan mamanya untuk pulang dan menelpon polisi, sementara Alex dan Luke melihat mayat pamannya itu. Kay dan mamanya sampai di villa, mereka mengunci pintu dan Kay pun sangat syok. Saat mereka akan menelpon polisi, mereka melihat ponsel mereka sudah dirusak dan Jenny pun menelpon 911. Namun tiba-tiba datanglah wanita aneh tadi, lalu Kay dan mamanya pun menghindarinya. Wanita tadi mengancungkan pisau dan menyerang mereka. Mereka bersembunyi dan mengunci pintu, namun wanita tadi terus menggedornya. Mereka melihat atap yang bisa dibuka dan mereka pun memanjatnya. Namun saat Jenny akan naik, Kopet tadi membobol pintu dan Jenny menyuruh Kay untuk lari. Kopet itu menikam Jenny dengan pisau dan mamanya pun moket. Kay lompat dari atap dan dia pun lari. Scene beralih kepada Alex dan Luke. Mereka memasuki villa tadi dan melihat wajah pamannya sudah hancur. Lalu Alex meminta ponsel. Luke bilang ponselnya tidak dibawa. Lalu Alex memencetnya dan keluarlah rekaman percakapan mereka tadi siang. Merasa HP pamannya disadap, mereka pun kaget. Lalu mereka bersembunyi di bawah meja. Saat mereka hendak keluar, terlihat Kopet membawa kampak. Lalu Alex mencari senjata dan menemukan pistol. Alex ingin menembak Kopet tadi, namun Kopet tadi pun menghilang. Lalu mereka pun ngabret seedan-edannya. Terlihat Kay yang melarikan diri dan Kopet perempuan itu mengejarnya. Scene berganti kepada Alex dan Luke yang sudah sampai ke villa. Lalu Alex melihat istrinya yang sudah moket. Luke histeris, lalu Alex meminta Luke untuk mencari adiknya. Lalu mereka pun pergi membawa mobil. Sesampainya di jalan, karena lenger, Alex menabrak villa. Dan Alex pun pingsan. Scene berganti kepada Kay. Dia melihat mobil, lalu mobil itu hendak menabraknya. Lalu Kay bersembunyi di lorong. Namun tiba-tiba Kopet itu muncul di hadapannya. Scene beralih kepada Luke yang tersadar. Dia melihat ayahnya tertusuk balok dan ayahnya meminta dia untuk mencari adiknya. Alex mengajari Luke untuk memakai pistol, lalu Luke pun pergi. Singkat cerita, setelah Luke pergi, datanglah Kopet pria dan memasuki mobilnya dan mengencangkan musik. Lalu Kopet itu pun membunuhnya. Scene beralih kepada Kay. Dia berlari dan masuk ke villa. Dia masuk ke kamar dan melihat Kopet itu sudah di sana. Kopet itu menyerangnya, lalu Luke datang dan mengancam Kopet itu dengan pistol. Luke meminta Kopet itu menjatuhkan pisau, lalu Kopet itu pun menjatuhkan pisaunya. Dan mereka pun pergi. Mereka memasuki villa lain dan memanjat dari jendela. Terlihat Kay terluka. Luke mengobatinya dan menenangkannya.
Lalu Luke pun membalut lukanya. Kay bilang jika bukan karena kegaduhannya, Luke tidak akan ada di sini. Namun tiba-tiba sebuah mobil mendobrak villa itu. Mereka pun lompat dari jendela dan ngabret seedan-edannya. Luke menyembunyi Kay ke dalam sebuah rumah dan Luke pun pergi ke villa awal tadi. Dia menelpon emergensi, lalu pihak emergensi menanyakan lokasinya, namun Luke tidak mengetahui lokasinya. Tiba-tiba telepon terputus, kopet perempuan datang dan menyerang Luke. Kopet itu mengejar Luke dan Luke pun menggaploknya dengan stick golf, lalu menusuknya dengan pisau hingga kopet itu pun moket. Kopet pria datang dan menyerang Luke dengan kampak. Luke tercepur ke kolam dan kopet itu berhasil melukainya. Melihat Luke sekarat, kopet itu pun pergi. Untung saja Kay datang dan menolong kakaknya. Malam pun semakin poek. Kay pergi dan meminta bantuan, lalu kopet wanita itu mengikutinya. Terlihat mobil yang hendak menabraknya, namun pengemudinya seorang polisi. Kay meminta tolong kepada polisi itu. Lalu tiba-tiba kopet menggoroknya hingga polisi itu pun moket. Kay memasuki mobil polisi itu, lalu kopet mendatanginya. Kay mengambil senapan lalu menembaknya. Kay membuka topeng kopet itu, lalu dia pun menembaknya lagi. Kay merasa sangat ketakutan, namun dari arah belakang sebuah mobil menabraknya, lalu menabraknya lagi dari sisi samping. Kay keluar dan melihat tangki yang bocor, lalu Kay mengambil korek dan melemparnya ke tang mobil itu. Lalu mobil itu pun meledak. Kay berjalan dan mobil itu terus mengejarnya. Kay terjatuh dan kopet itu keluar dari mobil. Kopet itu mengambil pecahan mobil yang tertusuk di perutnya dan kopet itu pun kelengar. Scene berganti kepada seorang wanita dan anaknya yang sedang mengemudi, lalu Kay menyetopnya dan mobil itu pun berhenti. Supir wanita itu keluar, namun dia ketakutan. Terlihat kopet yang sudah ada di belakang Kay. Kay pun melompat ke mobil dan kopet itu mengikutinya. Namun kopet itu pun terjatuh. Malam pun berganti siang. Terlihat Kay yang selamat dan singkat waktu dia sudah berada di rumah sakit bersama kakaknya. Lalu Kay mengambil air minum dan terdengar suara ketukan pintu. Kay pun kaget. Bisa dibilang trauma lah ya. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Sangat keji bukan? Kay dan Luke pun berhasil lolos dari kematian, namun trauma tetap menghantui mereka. Oke guys, mungkin segitu saja pembahasan dari film Strangers ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.